Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabili Lairdo dengan NPM 231506108. Di sini saya perwakilan dari kelompok DG Venturers ingin mempresentasikan tentang penjualan kami. Di sini ada saya sendiri, ada Sabili Lairdo, yang kedua ada Daniel Ardiansyah, yang ketiga ada Lutfi Mutatohirin, yang keempat ada Makasin Muhammad, yang kelima ada Galang Pambudi Utama. Baik, langsung saja ke PPT. Oke, yang pertama itu akan saya jelaskan Digi Venturers. Kenapa namanya Digi Venturers? Digi ini kan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu telur ya. Jadi saya berharap usaha yang kita jalankan itu mungkin akan menjadi seperti telur, yaitu dapat memecahkan suatu inovatif baru, beradaptasi ketika lahir, kemudian akan menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Selanjutnya itu akan saya jelaskan ada pesaing bisnis di sini, pesaing bisnis, ada freelancer, penjual lainnya, dan afiliator dan influencer. Oke, maksud dari pesaing bisnis ini yaitu mungkin saja yang akan menjadi pesaing-pesaing kami. Nah, karena kita akan menyentuh ranah IoT, website, ataupun baju. Nah, tapi kan kita sudah menjual kayak telur dan kurma ya. Jadi itu ada di poin penjual lainnya. Nah, mungkin freelancer itu maksudnya adalah orang-orang freelance seperti yang mengerjakan IoT ataupun website. Nah, yang penjual lainnya itu seperti pedagang-pedagang yang ada di sekitar yang bisa kita temui. Yang misal kita jualan telur nih, jualan telur itu kan pesaingnya kayak warung-warung terdekat gitu, ataupun kurma gitu. Nah, yang ketiga afiliator dan influencer. Jadi afiliator dan influencer ini kemungkinan adalah pesaing dari bisnis baju yang akan masih kita konsepkan atau masih kita rencanakan. Oke, selanjutnya itu ada analisis makro. Ini analisis yang besar, jadi skala besar. eh, ada di bidang teknologi dan di bidang politik. Yang pertama itu di bidang teknologi, itu banyak pelaku UMKM yang ingin mengikuti perkembangan zaman sehingga ingin memiliki website atau IoT untuk usahanya. Baik, untuk itu sendiri, mungkin pada teknologi ini, jadi banyak pelaku UMKM itu yang mungkin saja bisa terbantu apabila kita bikinkan website atau IoT untuk mereka. Jadi itu analisis makro. Nah, untuk analisis politik, politik ini pengguna media sosial mudah mengikuti tren dari topik panas yang ada. Misal kayak eh, ada kejadian apa ya kemarin ya, Justice for Life apa? Lupa nama saya. Pokoknya ketika ada kejadian besar politik itu bisa kita manfaatkan peluangnya untuk dijadikan baju atau tren-tren yang kita bisa ikutilah pokoknya kita. Selanjutnya itu ada laporan keuangan. Jadi yang pertama itu keuntungan per 13 Maret 2005. Yang pertama itu telur, itu sudah terjual 75 kilo. Oke, baik, saya akan jelaskan. Yang pertama itu kita melakukan pengambilan telur itu di berapa kilo? 45 kilo, itu pengambilannya 3 ikat di rumah Daniel. Jadi kita ambil berlima. Ternyata kalau diambil berlima itu cukup memakan banyak waktu dan cukup memakan banyak tenaga. Jadi kita memutuskan untuk mengambil meminta Daniel saja yang mengambil telurnya untuk 2 ikat selanjutnya. Jadi eh, untuk keuntungan per ikat, kalau tidak salah, itu ada yang bisa mencapai 30.000, ada yang mencapai 20.000. Nah, kenapa ada yang mencapai 20.000, ada yang mencapai 30.000? Karena 20.000 ini kalau ada orang yang beli per ikatan, dan 30.000 itu biasanya untuk orang-orang yang beli eceran gitu. Nah, selanjutnya ada kurma terjual 30 kilogram. Jadi karena kita melihat peluang Ramadan juga, jadi kita melihat peluang kurma juga. Yang pertama itu kita beli 10 kilo dulu satu kotak. Nah, di satu kotak ini juga pertamanya jualnya lancar ya. Lancar bagus. Ini saya bukaan. Untuk modalnya itu ada 205.000 untuk wadah packingan atau wadah eh, kita packing lagi gitu untuk di reseller itu ada di 59.000, jadi keuntungannya ada di 335.000, sekitar 100 ribuan lah kita keuntungan. Oke, yang selanjutnya itu ada strategi bisnis. Nah, strategi bisnis ini kan kita sudah melakukan penjualan ya, seperti telur saat ini proses. Nah, telur ini sendiri dari kita memutuskan untuk tidak melakukannya lagi karena keterbatasan waktu.
tidak fleksibilitas dan atau susah juga dijual karena telur ini apabila sudah 1 minggu atau lebih 10 hari gitu kemungkinan busuk dia. Jadi ya agak lumayan susah lah. Karena pesaing kita juga kan warung-warung terdekat kan. Ya harga selisihnya cuma 4.000, 3.000, 2.000 gitu. Yang selanjutnya itu ada kurma berhenti beroperasi karena berakhirnya momen Ramadan karena udah hampir habis momen Ramadannya karena saya membaca peluang sebenarnya ketika 1 minggu atau 2 minggu terakhir kurma itu mungkin aja tidak atau jarang laku lagi karena ya biasanya begitu. Yang ketiga itu ada web development melakukan meet up pelanggan pertama pada hari Minggu 16 Maret 2005 promosi jasa di media sosial. Untuk web development itu sendiri, jadi kami sudah mendapatkan job dari temannya Galang Pambudi Utama itu untuk melaksanakan atau membuat suatu web bertema tari gitu. Jadi ada kayak lessonnya sendiri, itu dibuat sederhana sebenarnya untuk tugasnya. Itu jadi kami sudah memiliki pandangan atau memiliki job untuk web development itu sendiri dan akan melakukan meet up pada tanggal 16 Maret 2025. Oke. Ya, yang terakhir itu baju. Ya, baju itu sendiri terus berupaya melakukan desain baju setidaknya hingga 10 desain menguji minat pasar dengan konten media sosial. Di baju ini sendiri desainnya bakal ada di slide berikutnya. Jadi kami berusaha untuk membuat 10 desain baju itu agar bisa dilihat dulu pasarnya ini apakah ada atau enggak. Jadi kita bakal nyoba di Shopee atau TikTok dan lain-lain. Nah, untuk desain bajunya itu sendiri seperti ini. Nah, ini ada pembuat Java, ada error 404 sleep not found. Nah, jadi ini ngambil tema untuk teknologi yang sedang ya untuk tren teknologi lah. Oke, ini dokumentasi untuk penjualan, ini jual telur, telur dan ini kurma. Oke, dan ini juga dokumentasi. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.